Cerita ini dimulai setelah berakhirnya sebuah peperangan di kota Chahas. Saat itu, dunia terasa sangat sunyi dan asing. Di sebuah rumah tua yang terbengkalai, tim penyelamat menemukan seorang anak laki-laki kecil bernama Philip. Ia duduk sendirian, memeluk lututnya. Matanya terlihat lelah, tetapi masih menyimpan harapan kecil yang tidak padam. Philip kemudian dibawa ke pusat perlindungan anak. Di tempat baru itu, hidupnya mulai berubah. Ada ranjang yang hangat, makanan yang cukup dan bergizi, serta orang-orang baik yang selalu tersenyum. Philip bisa mandi dengan air bersih, makan tepat waktu, dan bermain kembali seperti anak-anak lainnya. Di sana, Philip punya banyak teman. Namun yang paling dekat dengannya adalah Jordi, anak ceria yang selalu mengajaknya bermain bola plastik dan tertawa setiap hari. "Kalau sudah besar, mari kita jadi pemain bola," kata Jordi suatu sore. Philip hanya tersenyum. Di dalam hatinya, tumbuh harapan kecil yang hangat. Perpisahan yang mengubah segalanya. Suatu sore, seorang wanita cantik mengetuk pintu pusat perlindungan anak. Ia datang untuk menjemput Jordi. Jordi berlari dan langsung memeluk ibunya dengan erat. "Mama, aku sangat merindukan Mama," seru Jordi dengan wajah bahagia. Tak lama kemudian, mereka pergi pulang bersama. Di saat yang sama, Philip berdiri diam. Untuk pertama kalinya, Philip benar-benar sadar, setiap anak punya seorang ibu. Saat Jordi melambaikan tangan dari kejauhan, hati Philip terasa kosong dan berat. Sore itu, ia menatap langit penuh bintang dan berbisik pelan, "Aku juga sangat merindukan ibuku." Kemudian di hari itu pula, sebuah keputusan besar lahir di hatinya. Diam-diam, Philip memulai rencana perjalanan. Ia membawa ransel berisi 3 buah roti, 1 kaleng daging kering, botol air, pisau kecil, selimut, dan jas hujan. Yang paling penting, ia membawa keberanian yang belum pernah ia pakai sebelumnya. Namun Philip tidak tahu arah jalan pulang. Ia pun masuk ke ruang pusat data anak-anak dan mencari sebuah peta rumahnya. Dengan sabar, ia membaca dan akhirnya menemukan peta menuju tempat ibunya tinggal. Di peta itu tergambar, Philip harus melewati 3 tantangan besar. Ke-1, hutan gelap yang penuh hewan liar. Kedua, sungai panjang dengan kerbau besar penjaga jembatan. Dan ketiga, desa hancur yang dihuni bandit dan anjing liar. Meski tahu perjalanan ini sangat berbahaya, Philip tetap melangkah. Perjalanan pun dimulai di malam hari itu juga dengan tantangan pertama, yaitu hutan gelap. Begitu keluar dari bangunan, hutan menyambutnya dengan suara aneh. Angin berdesir, bayangan bergerak di antara pohon. Philip takut, tapi ia terus berjalan. Tak berselang lama, Philip di malam itu, dia memutuskan untuk mendirikan kamp kecil. Ia menyalakan api unggun, memakan sepotong roti, lalu tidur dengan tas sebagai bantal. Keesokan paginya, Philip bangun, lalu memakan sepotong roti lagi dan meminum seteguk air di botolnya. Di tasnya, kini tersisa 2 roti, 1 kaleng daging, dan sebotol air. Di dalam hutan, Philip menghadapi beberapa bahaya. Seekor ular besar, ia berhenti dan berjalan memutar perlahan. Kawanan monyet usil, ia melempar batu kecil ke arah lain agar bisa lewat. Jalan licin berlumpur, ia berpegangan pada akar pohon. Philip belajar bahwa akal yang tenang bisa menyelamatkan nyawa. Akhirnya, ia melihat jalan keluar menuju sungai panjang, yang berarti dia akan memasuki tantangan kedua, yaitu melewati sungai panjang. Namun matahari sudah tenggelam. Philip memilih untuk berkemah lagi di dekat sungai. Karena dia sangat lelah dan lapar, ia memakan 1 roti lagi dan meminum hampir semua airnya. Kini tersisa 1 roti, 1 kaleng daging, dan sedikit air di botolnya. Keesokan paginya, dia disambut dengan hujan gerimis. Untungnya, Philip membawa jas hujan, jadi dia bisa melanjutkan perjalanan ini. Tak lupa, Philip sarapan dengan setengah roti dan menghabiskan sisa airnya. Lalu dia mengisi botolnya dengan air sungai yang bersih dan jernih.
Di depan jembatan, seekor kerbau besar telah menunggunya. Kerbau itu berdiri untuk menghalangi jalan. Philip berpikir keras untuk mencari ide bagaimana caranya meminggirkan kerbau itu agar dia bisa menggunakan jembatan ini. Lalu, dia mengambil daun dan ranting, lalu meletakkannya di air agar mengapung. Kerbau itu penasaran dan mengikuti daun-daun tersebut dan menjauh dari jembatan. Dengan hati-hati dan perlahan, Philip menyeberangi jembatan gantung yang bergoyang keras karena hujan. Akhirnya, dia sampai di seberang sungai. Dan tampak desa hancur, yang berarti dia akan memasuki tantangan terakhir. Di sana ada bandit dan anjing-anjing liar kelaparan. Philip tahu ia tidak bisa melawan dengan fisik dan ototnya, tapi dia bisa melawan dengan otaknya yang cerdas. Lalu dia bersembunyi di balik pohon besar untuk beristirahat dulu dan menunggu hingga tengah malam untuk bisa berjalan di desa ini, karena para bandit sedang tidur. Saat malam tiba, ia memakan sisa roti dan minum air. Masalah bandit terselesaikan. Namun, sekarang dia harus berpikir bagaimana menghentikan suara anjing-anjing liar itu dan mengalihkan perhatiannya. Untungnya, dia masih memiliki 1 kaleng daging kering yang belum dia makan. Dengan pisau kecilnya, ia memotong daging kering itu menjadi potongan kecil dan melemparkannya jauh untuk mengalihkan perhatian anjing-anjing. Pelan-pelan, Philip berjalan di antara bangunan rusak, bersembunyi dan terus bergerak. Philip harus cepat keluar dari desa hancur ini sebelum matahari bersinar, karena para bandit akan bangun dan menangkapnya. Akhirnya, ia berhasil keluar dari desa rusak itu dengan selamat. Ia pun melanjutkan perjalanan akhir menuju desa kecil rumah ibunya tinggal. Saat matahari terbit, Philip tiba di desa kecil itu sesuai dengan peta. Di depan sebuah rumah sederhana, ia melihat seorang wanita sedang memetik sayur. Dan itu adalah ibunya. "Ibu!" teriak Philip sambil berlari dan menangis. Mereka berpelukan erat dan lama untuk merasakan kehangatan kasih sayang. "Ibu sangat rindu kamu," kata ibunya sambil menangis. "Maafkan ibu, tidak bisa menjemput Philip karena perjalanannya terlalu berbahaya. Dan ibu pikir kamu di sana mendapat fasilitas terbaik dan makanan terjamin." Philip menjawab pelan. Yang Philip cari bukan hanya makanan, tapi kasih sayang ibu dan keluarga. Dan Philip akan berjanji melindungi ibu dan adik-adik dan membantu mencari makanan untuk kita. Philip akhirnya pulang dengan bahagia. Ia menemukan kembali kehangatan keluarga. Ibu adalah tempat pulang. Kemanapun kita pergi, ibu adalah orang yang paling berharga. Perjalanan Philip mengajarkan kita tentang keberanian untuk melangkah, kesabaran saat menghadapi kesulitan, akal untuk menyelesaikan masalah, harapan yang tidak boleh padam. Tamat.